Halo Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi saya dengan Rio Yonatan. Di sini saya melihat di modul yang keempat profesional untuk KB-nya yang ketiga sepertinya tidak ada soal formatifnya ya Bapak Ibu ya. Jadi sepertinya untuk modul ini masih ada beberapa kekurangan, salah satunya di modul 4 profesional KB-nya yang ketiga. Lalu saya juga coba buka di modul yang keempat juga profesional KB-nya yang keempat, tidak ada tidak ada kunci jawabannya, tapi saya coba untuk menganalisis soalnya ya. Jadi mudah-mudahan tidak salah. Jadi kita coba untuk menganalisis soalnya karena kita coba menggunakan analogi berpikir kita. Baik, untuk soal yang pertama Bapak Ibu bisa diperhatikan bersama. Ini adalah modul yang keempat modul yang keempat profesional, KB-nya yang keempat langsung, karena KB yang ketiga tidak ada tes formatifnya. Baik, lanjut kita nomor 1. Statement yang benar di bawah ini, guru sebagai perancang pembelajaran adalah fungsi yang menghendaki guru mampu dan siap merancang kegiatan belajar mengajar. Nah, ini adalah pengertian dari, ini soalnya tidak lengkap juga ya, termasuk jenis soal yang kurang begitu bagus juga kalau buat saya melihatnya, karena bentuk soalnya tidak komplit, jadi bingung kita sebagai mahasiswa untuk menjawab dari pertanyaan ini tadi. Mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan dalam tes-tes yang akan datang, sehingga dari modul-modul ini bisa kita bisa baca dan pelajari dengan baik. Nah, ini kalau dilihat dari kata kuncinya adalah guru sebagai merancang. Guru mampu dan siap merancang kegiatan. Nah, biasanya kegiatan perancangan ini itu ada di sifatnya adalah manager, karena kuncinya adalah di manager of instruction. Instruction adalah pembelajaran. Jadi kalau saya mencoba menjawab yang tepat adalah B. Baik, nomor 2. Indikator yang Anda buat dalam mempersiapkan proses pelaksanaan pembelajaran adalah berdasarkan indikator yang Anda buat dalam mempersiapkan proses pelaksanaan pembelajaran. Jadi dasarnya adalah, nah, indikator itu kan tingkatannya begini. Kompetensi KIKD, ingat ya, kompetensi inti turun menjadi kompetensi dasar, kompetensi dasar turun lagi menjadi tujuan. Nah, tujuan tadi adalah menjadi salah satu jawaban yang tepat. Jadi berdasarkan dari tujuan, nomor 2. Baik, nomor 3. Yang membedakan rancangan program kegiatan pembelajaran dalam silabus dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran adalah rancangan program pembelajaran dalam silabus dengan rancangan pembelajaran. Baik, yang membedakan, jadi kata kunci kita coba analisis Bapak Ibu. Yang membedakan rancangan program kegiatan pembelajaran di silabus ya, berarti konsepnya ini, dengan rancangan pembelajaran. Jadi rancangan kegiatan sama rancangan pelaksanaan. Jadi rancangan kegiatan, jadi kita baru merancang nih kegiatannya apa saja, lalu pelaksanaannya bagaimana. Nah, jadi yang membedakan adalah kalau saya melihat ada pada strategi dan metode pembelajaran. Kenapa? Karena kegiatan dengan pelaksanaan itu ada di bagaimana kita menentukan strategi dan metode dalam pembelajarannya tadi. Baik, nomor 4. Dalam praktik menyusun silabus berbasis ICT atau Information Communication Technology, maka menempatkan media interaktif pada komponen. Nah, berbasis ICT, media interaktifnya pada apa ya Bapak Ibu ya? Menempatkan media interaktif pada, ya langsung saja, komponen media pembelajaran dong, tidak ada yang lain. Baik, ini termasuk konteks soal juga yang kurang begitu baik ya Bapak Ibu ya. Nomor 5. Alasan melaksanakan pembelajaran saintifik diantaranya agar pembelajaran. Nah, saintifik Bapak Ibu harus ingat pengertian dari saintifik apa. Jadi
kalau kita menganalisis soal tadi, salah satunya kita harus memahami istilah-istilah yang ada pada soal tersebut, karena tidak banyak dan tidak jarang istilah-istilah itu menjadi kata kunci dalam kita untuk memahami soal tadi. Lalu kita menuju kepada pengertian saintifik ya Bapak Ibu ya. Di sini ada pengertian dari saintifik. Nah, ini saya coba garis bawahi dulu. Nah, saintifik itu kalau menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014, saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Nah, alasan kita menggunakan melaksanakan pembelajaran saintifik adalah supaya apa Bapak Ibu? Jadi ini kata kunci adalah serangkaian aktivitas membuat data melalui observasi, menanya, eksperimen. Jadi lebih kepada bagaimana kita, kalau kuncinya lebih kepada ini kayaknya kalau saya lihat Bapak Ibu, agar materi pembelajaran bermakna karena saintifik tadi. Oke. Nomor 6. Salah satu kegiatan pembelajaran adalah dengan melakukan pengamatan. Kita mengamati. Artinya siswa diajak menggunakan inderanya dalam kegiatan pembelajaran. Persiapan yang harus direncanakan dalam kegiatan pembelajaran adalah, nah, jadi kalau ini kata kunci adalah pengamatan, berarti Bapak Ibu akan melihat dari sisi penyiapan materi dan media audiovisualnya. Karena pengamatan. Nah, itu kata kuncinya untuk nomor yang ke-6. Lanjut kepada soal nomor 7. Media interaktif memudahkan siswa dengan hambatan intelektual dalam memahami konsep. Maka media yang tepat yang digunakan adalah, nah ini interaktif ya. Interaktif itu berarti dia saling. Jadi mana kira-kira Bapak Ibu yang kira-kira menjadi kegiatan yang interaktif? Gambar hanya satu pihak ya, satu sisi saja. Media game permainan, kita coba untuk save dulu, kita coba untuk kunci jawaban yang B. Media visual kalau sifatnya media interaktif visual tidak dijelaskan secara detail seperti apa. Lalu media video juga tidak dijelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan media video tadi. Lalu media PowerPoint bisa digunakan. Media PowerPoint ini kita bisa untuk latihan interaktif. Jadi kayaknya lebih cepat anak-anak ini kalau saya lihat untuk mengembangkan yang hambatan intelektual tadi kepada game permainan, karena lebih menarik buat mereka. Tapi sebetulnya E juga bisa, tapi lebih cenderungnya ke yang B. Karena apa? Untuk memancing anak dengan hambatan intelektual tadi. Lanjut ke nomor 8. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip dalam membuat rancangan pelaksana pembelajaran menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, ya benar. Mengatur waktu pembelajaran, benar. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, bisa. Memahami perbedaan individu, berpusat pada peserta didik. Jadi prinsip-prinsipnya adalah kayaknya kalau yang I, A, B, C, dan E itu bisa menjadi jawaban. Tapi kalau yang D agak ragu saya, karena ini hanya untuk memahami perbedaan individu. Karena prinsip membuat rancangan kan bukan untuk memahami perbedaan individu, tapi bagaimana kita bisa untuk mengaktualisasikannya tadi. Sedangkan memahami perbedaan individu tidak harus dalam prinsip-prinsip pembuatan rancangan ya, karena kan kecuali. Itu untuk yang nomor 8. 9. TRPP terdiri beberapa komponen kegiatan, yaitu kegiatan inti dan kegiatan penutup. Dan yang termasuk apersepsi adalah, nah ini apersepsi itu kegiatan di awal berarti ya Bapak Ibu ya. Kegiatan di awal yaitu apakah A melakukan demonstrasi pembelajaran, ini kayaknya kegiatan inti ya. Terus B, siswa mengamati peragaan, itu kegiatan inti. C, kegiatan siswa melakukan tanya jawab, itu kegiatan tanya jawab, ini kegiatan penutup.
Lalu yang D, menyebutkan tujuan pembelajaran, bisa kita keep dulu. Yang E, siswa mengeksplorasi. Eksplorasi kayaknya kegiatan inti. Jadi kalau saya cenderungnya lebih kepada D, karena untuk menyebutkan tujuan pembelajaran itu ada di persepsi di awal. Hanya 9 soal Bapak Ibu di KB yang keempat, modulnya yang keempat. Banyak beberapa yang harus kita gali lagi dalam materi ini. Tapi percaya saja Bapak Ibu asal mengerti dari konsep soal-soalnya tadi, bakal mudah untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalam modul tadi. Saya harap video saya ini bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan soal-soal UP. Salam hormat bagi Bapak Ibu guru semua. Aku, kamu, kita setara.